Alhamdulillah, para Dhaifur Rahman, calon-calon Dhaifur Rahman yang saya muliakan, tempat ini sangat sederhana. Yang jelas kami ingin berharap bahwa kesederhanaan ini tetap membawa keberkahan untuk kita semuanya. Itu harapan kita semuanya. Jadi itu yang perlu saya mohon maaf pada panjenengan semua. Yang perlu kami sampaikan pertama, sebelum saya lanjutkan, insya Allah nanti tanggal 2 itu berjumlah 46 jemaah secara keseluruhan. Jadi total keseluruhannya adalah 46 jemaah atau satu rombongan, satu bis. Dari sana kami mohon untuk tetap mengedepankan apa yang sudah menjadi program daripada travel itu sendiri, kecuali di luar program travel. Jadi misalnya hari ini kita akan ziarah ke kota Madinah, ya monggo seluruh jemaah harus mengikuti kegiatan yang sudah menjadi programnya travel. Itu yang pertama. Harapan besar kami adalah selalu mengedepankan kebersamaan. Misalnya dalam satu kelompok kamar, ya monggo satu kelompok kamar itu harus sama-sama. Ya, misalnya ke masjid, ayo bareng-bareng ke masjid, misalnya supaya menghindari kesasaran tadi, gitu loh, menghindari kesasaran. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang kesasar, karena joro gampang titenan itu memang kita meniteni pintu, angka di pintu nanti di sana. Nah, kemudian dari 46 jemaah itu ada jemaah yang mungkin mau hadir, tapi infonya mau hadir dari Lumajang. Hadir semua nggih? Oh nggih, ini dari Lumajang. Ini adalah kebetulan tetap ini saudara kita, ya. Jadi ada 7 orang, nggih. 7 orang itu dari partner saya di Pasuruan, PT 3 Saudara. Nah, yang kolaborasi yang dari satu pemberangkatannya dengan kita, sehingga pelaksana hadir di sini, dan insya Allah nanti kita di sana tetap satu rombongan, okay? Jadi rombongan kita akan selalu bersama-sama di sana. Ya. Lumajang Ibu nanti, Pak? Kota. Oh kota, okay, saya. Rencana keberangkatan kita nanti tanggal 2 Desember, okay? Tanggal 2 Desember itu ini proyektornya sepertinya sudah minta adik rumahnya ini. Sudah berkumpul di pondok karena kita nanti jam 6.30 akan berangkat menuju Juanda Surabaya, Terminal 2. Nah, sedangkan yang di luar Malang, nah maksud saya adalah yang dari Lumajang, itu nanti menyesuaikan. Yang penting harapan kami jam 8.30 ya, jam 8.30 sudah ada di Terminal 2 di Juanda Surabaya, terminal yang kuno ya, terminal lawas bahasa gitu. Itu sehingga nanti kita langsung jadi satu di sana. Kalau jenengan ke sini dulu kan kasihan panjenengan, mubeng nanti dari Lumajang ke sini baru balik lagi ke utara, kasihan. Jadi langsung ke Juanda. Kemudian selanjutnya ini proses, saya sampaikan proses perjalanan, nanti manasiknya setelah itu baru penyampaian manasik. Kita di tanggal 2 itu nanti baru jam 8.30 sampai 9.30 ini proses pembagian ID card, paspor dan sebagainya, ya. Kemudian baru jam 11 itu kita masuk check in di imigrasi, proses imigrasi sampai ruang tunggu. Ruang tunggu baru jam 12.45 kita akan take off, sehingga jemaah 4 jam sebelum jam 12.45 itu sudah harus berada di Juanda karena proses koper dan sebagainya. Itu, paham nggih? Paham nggih? Kemudian kita terbang jam 12.45, kita nanti bisa melaksanakan sholat duhur di Juanda. Jadi sholat duhur kita jemaah takdim di Terminal Juanda. Setelah itu baru kita berangkat menuju Madinah, karena pesawat yang kita naiki itu adalah landingnya Madinah. Nah, sehingga kita sudah ada di Madinah sebelum maghrib, tapi masih di bandara. Nah, setelah itu baru kita akan menuju hotel. Dari bandara ke hotel ditempuh kurang lebih hanya 15 menit. Jadi sangat dekat, 15 menit kita sudah nyampe hotel.
Hotel yang kita tempati adalah Jawharat Rosyid di daerah Taman Gua Mama. Ketika kita nyampe hotel, nah biasanya jemaah itu satu capek. Kalau naik pesawat itu juga ada capeknya, duduk selama 9-10 jam itu capek gitu. Paling berdiri sebentar di kamar kecil. Nah, ini ada di kamar kecil pesawat itu bagi ibu-ibu atau bapak-bapak itu semuanya serba elektrik, tidak sama dengan rumah kita. Rumah kita mungkin keran. Ojo itu menjauh. Bahasa panjang itu jalan jalan kayu di atas orang sujud, ya kita jangan, oke, jangan. Ojo tiro-tiro tapi hati orang udah dapat orang tetap rumit bagi orang sholat sujud kadang-kadang orang di depan gerak. Dan ingat tinggal nonton kaki di badannya supaya sabar. Karena saya pun ojo sabar dari warung. Itu sih kami tidak usah itu ya, supaya kesempurnaan ibadah kita, kebudayaan kita itu benar-benar dimudahkan oleh Allah SWT. Kemudian berikutnya, ketika kita sudah di kamar, monggo panjenengan masuk kamar, koper, ya, untuk koper panjenengan tidak usah bingung mulai dari bandara Juanda. Di bandara Juanda panjenengan tidak usah bingung koper. Jadi koper panjenengan sudah ada yang ngurus. Nanti koper itu ketemunya di kamar, bukan di kamar, di hotel. Nah, nanti biasanya lantai berapa? Misalnya lantai kita lantai 3 yang paling banyak. Mohon maaf, nanti ketika panjenengan beda lantai, tidak usah berundel karena hotel itu selalu banyak isinya. Tiap hari keluar masuk jemaah umroh, sehingga kadang-kadang 5 kamar di bawah lantai 2, sedangkan yang 8 kamar di lantai 3. Kadang-kadang kopernya ditaruh di lantai yang paling banyak. Jadi yang lantai 2 nanti mengambilnya di lantai 3. Paham ya? Paham? Betul ya? Yang penting ini saya sampaikan. Jangan korban itu opoanan itu maksudnya gitu ya. Dan selama di kota Madinah, kita di Madinah nanti 8 hari. Dari tanggal 2 sampai tanggal 10 ya. Dari tanggal 2 kita masuk Madinah, tanggal 10 kita baru akan meninggalkan kota Madinah menuju Makkah. Nah, selama di Madinah panjenengan yang paling penting adalah menjaga ibadah kita, ibadah ke Masjid Nabawi. Ada beberapa program travel, itu salah satunya adalah kegiatan sholat duha berjemaah dilanjutkan dengan khatmil Quran berjemaah secara bersama-sama. Jadi nanti kita berangkat habis subuh, biasanya kita umumkan nanti di grup, makanya yang belum masuk grup nanti kita masukkan. Kita habis subuh balik hotel, sarapan, baru berangkat bersama-sama masjid untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan sholat duha berjemaah, lalu hotmail Quran bersama-sama juga. Moco Indonesia tidak moco ya, penting melo ngompaki, melo tetap menjaga kekompakan dan kebersamaannya. Betul ya? Dan setelah itu nanti di kota Madinah kita juga diajak keliling ziarah sekitaran masjid, mengunjungi makam Bakeh, mengunjungi Masjid Gomamah tiap hari, Gomamah, Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, itu nanti tiap hari. Nanti diajak mengunjungi kampung Bani Sakifah. Nah, salah satu kampung yang di situ tempat adalah untuk pemilihan sahabat pasca Rasulullah meninggal wafat. Gitu. Nanti panjenengan dibawa di sekitaran masjid sana. Nah, selain di sekitaran masjid selama di kota Madinah, panjenengan juga ada yang namanya pakai ziarah. Kalau bahasa kerennya bahasa situr, ya. Tapi ini adalah ziarah.
ziarah mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan sejarah. Salah satunya mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba salah satu masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah. Ke kebun kurma, kemudian ke Jabal Uhud, ya Jabal Uhud yang di situ terjadinya perang Uhud. Paman Rasulullah sedang juga wafat di situ. Setelah itu diajarkan kita melintas di Masjid Qiblatain. Dengan selama ada di kota suci Mekah didampingi oleh mutawif, dai, bahasa ya, dai, ustaz yang akan mengisi menceritakan sejarah-sejarah perjuangan daripada Rasulullah. Ini adalah program selama dari kota Madinah. Dan program dari travel, program dari travel itu. Kemudian karena waktu 8 hari di Madinah, kadang-kadang ada jemaah yang ingin mengunjungi percetakan Al-Quran dan juga Jabal. Kalau ikut semua, satu bis itu paling urunannya 20 real. 20 real. Kalau ikut semua. Nah, 20 real panjenengan ini seandainya kita ke percetakan Al-Quran nanti itu dapat hadiah masing-masing jemaah satu Al-Quran. Kalau jenengan beli Al-Quran mau wakaf di Masjid Nabawi, beli di toko, harganya 23 real. Tapi jenengan bayar 20 real bisa siapa hal-hal yang nanti akan kita selalu sampaikan di grup informasi-informasi kegiatan kita, okay? Misalnya nanti kita buka kegiatan istighosah, pembacaan sholawat. Nah, tinggal tunggu tempatnya seperti apa, kondisional, karena di sana beda dengan di Indonesia. Ngoten nggih? Dan kemudian nanti seluruh jemaah juga mendapat fasilitas masuk ke dalam raudhah, ya. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, sambil nunggu jadwal tasrih kita. Jadwal kita bapak-bapak ke raudhah itu kapan? Nah, nanti kita sampaikan di grup. Ketika jadwal raudhah sudah muncul, saya mohon seluruh jemaah itu menjaga waktunya. Ojo sampai seperti yang kemarin, ada yang ketinggalan. Akhirnya ketika ketinggalan maka tidak bisa masuk raudhah lagi kecuali mau daftar aplikasi nusuk. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak, ya kan eman-eman, tidak bisa masuk raudhah. Gitu loh, ya. Paham ya? Ya, itu selama ada di kota Madinah 8 hari. Setelah itu nanti kita tanggal 10-nya baru check out dari Madinah menuju kota Mekah. Ada tanya jawab, ya. Setelah tanya jawab mungkin praktek sebentar terkait dengan masalah penggunaan kain ihram, ya. Beliau itu juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para kiai, para munyai yang saya hormati, hal yang terpenting di dalam kita melaksanakan ibadah umroh adalah tata cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Untuk itu, di dalam pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana aturan dan bagaimana cara di dalam khususnya manasik ibadah umroh. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ibadah umroh ini ada syarat dan rukunnya, Bapak Ibu semuanya, bahwa di dalam pelaksanaan ibadah umroh syaratnya yang jelas insya Allah semua yang hadir di Pondok Pesantren Darun Najah ini insya Allah sudah memenuhi syarat, ya. Islam, balik, kemudian berakal, merdeka. Merdeka itu artinya bukan budak. Kemudian istitoah, mampu. Dianjurkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah sebelum ihram. Misalnya mandi besar, ya, kemudian memakai pewangian dan sebagainya. Itu kalau belum ihram, artinya masih berada di hotel.
Nah, ketika sudah dari ketika sudah sudah ihram, maka tidak diperbolehkan lagi memakai uang-uangnya. Rukun umroh itu ada lima. Yang pertama adalah ihram atau niat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tahallul, yang kelima adalah tartib, artinya harus dikerjakan secara berurutan. Tidak bisa seperti yang disampaikan tadi, dari nomor satu niat kemudian langsung tahallul. Ya, tawafnya waduh kok begitu masuk Masjidil Haram kok kelihatan berjuta-juta manusia tawaf, kemudian pikirannya kerdil, wah tidak berani saya, takut kegencet misalnya, kemudian dengan balik langsung tahallul, tidak bisa. Jadi harus tetap berurutan. Selama ini tidak berurutan berarti dengan sudah melanggar rukunnya di situ nanti. Jadi harus ketika niat, kalau tidak langsung tawaf tidak masalah, asalkan bisa mampu menjaga larangan-larangan ihramnya. Jadi habis niat dari Madinah capek, saya tak melanjutkan besok lusa misalnya. Jadi 2 hari dengan harus menjaga larangan itu selama 2 hari. Nah, jangan sampai dengan melanggar gitu. Kayak haji ifrad ya. Jadi haji ifrad juga gitu, ketika niat berangkat ya sampai pelaksanaan ritual haji tidak pernah lepas yang namanya kain ihram dan menjaga larangan-larangan ihramnya. Ya. Itu mudah-mudahan kita bisa memahami semua. Barangkali ada yang dipertanyakan, baik itu terkait dengan progres perjalanan atau permasalahan di dalam rangkaian ibadah umroh. Yang dilakukan oleh PT itu kita difasilitasi berapa kali? Yang pertama, lalu yang kedua, kalau seandainya kita diberi jadwal umroh berapa kalinya itu dari import mana saja yang kita free, artinya dari PT. Yang kedua, ketika kita ada di Madinah, kita punya paspor dan visa yang jatah 1 kali, jadi katanya itu ke Raudhah. Seandainya ada mau ke Raudhah lagi, itu pakai aplikasi Nusuk. Nah, seandainya aplikasi Nusuk itu dijadikan satu di Mutawif, nanti kita mengikuti jadwalnya Mutawif, bisakah itu? Kalau nanti bisa, mohon nanti juga diinformasikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait kita itu arba'in di Madinah, setelah itu kita menuju ke Mekah. Yang difasilitasi dari PT itu kita dari Madinah ke Mekah itu pakai transportasi apa? Terus nanti kalau seandainya karena sekarang ada kereta cepat, bagaimana kalau kita naik kereta cepat? Itu yang ketiga. Kemudian yang jadi satu ya Pak ya. Lalu yang berikutnya, ketika kita itu nanti ada di Madinah, ada seandainya mau ke Jabal Mahmud dan ke Mencetakan, itu kan ada tambahan, yaitu alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa dari sehingga bisa tahu cetakan Al-Quran dan Gunung Jabal Mahmud bagi yang belum. Seandainya ada informasi, ada tambahan sekarang kan lanjutkan ke Taif ya. Nah, nanti mohon juga diumumkan. Kemudian ada lagi yang menyampaikan yang kelima terkait dengan umroh ya. Umroh kan kita harus menjaga rukun tadi, ada 5 rukun itu diantaranya adalah suci, daya besar dan kecil. Kemudian kalau seandainya kita masuk ke yang dari awal tadi yang ditanyakan paket umroh dari travel ya. Jadi dari travel itu menyediakan paket umroh sekaligus program ziarah. Jadi terumrohnya cuma 2 kali, per 2 kali. Atau misalnya langsung sepakat bareng-bareng ya, kita mau ke Hudaybiyah ya misalnya ya, ke Hudaybiyah jaraknya kurang lebih sekitar 12 sampai 14 kilo ya. Ke sana ke Hudaybiyah kita ingin umroh sekaligus kita mengunjungi Museum Al-Amudi misalnya, sekaligus
ziarah tempat ya, lihat museum. Monggo, nanti kita selalu akan menyampaikan ketika kita mau ada ziarah di luar paket umroh, di luar paket travel, seperti di Madinah, pasti akan kami sampaikan nanti di grup Bapak Ibu bahwa besok kita akan melaksanakan ziarah ke Jabal Masjid dan percetakan Al-Quran dengan biaya tadi sudah saya sampaikan, kalau ikut semua insya Allah cuma 20 rial. Dan mudah-mudahan semuanya bisa ikut sehingga ini menjadikan keringanan kita di dalam pembiayaan tur ziarah kita. Dan kemudian yang kaitannya dengan sandal itu kalau kita mau masuk Masjidil Haram biasa memang nanti panjenengan kita sudah punya tas paspor, bisa dimasukkan di dalam tas paspor, bisa panjenengan diadai kresek. Ya, saran saya bawa sandal jepit aja, jangan bawa sandal untuk yang di sananya, yang masjid itu bawa sandal jepit. Nanti ketika mau masuk masjid, tadi sudah disampaikan mau masuk masjid, kita sudah dipimpin doa masuk Masjidil Haram bersama-sama, kumpul kita arahkan ini misalnya karena kita melewati WC 3, ini WC 3, ketika ada orang-orang kesasar tolong yang menjadi patokan adalah WC 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, langsung saja. Pertama, koper kita dapat fasilitas 2 itu yang bersama kita berangkat sampai tiba di Madinah, itu yang satunya pisah kemudian baru ketemu di Madinah atau bagaimana. Terus koper apa enggak sebaiknya kan ada tempat identitas, oke, identitas, dan apa juga nggak perlu diberi tanda misalnya pita atau apa untuk mempercepat dalam hal pencarian dan pembagian. Berikut berarti uang, kebutuhan uang kita itu kita mesti ya pegang rupiah, pegang real. Mungkin ada disampaikan yang belum ngerti tukarnya real. Yang kedua, terus yang ketiga, paketan untuk HP kami tua jadul gak pati ngerti, maka sempat diinformasikan sedikit. Berikut yang berhubungan dengan ibadah. Yang berhubungan dengan ibadah, cara berpindah atau ganti madhaf itu apa cukup niat? Bagaimana caranya? Apa cukup niat? Khususnya saat kita tawaf tadi. Lajeng berikutnya, saat tawaf kemudian juga sa'i dalam pelaksanaan umroh, misalnya ada kejadian apakah capek atau apa-apa, jadi sehingga mungkin butuh istirahat, butuh berhenti atau butuh penanganan dan sebagainya, itu bagaimana? Apakah penyelesaiannya maksud kami ya, maksud kami. Kalau ada calon jamaah yang begitu. Lantas tadi disampaikan, disarankan saat tawaf itu sebaiknya yang laki-laki di tepi sebagai pagar, ibu-ibu yang di tengah, bersama-sama begitu. Maka ini saran aja, dan insya Allah sudah terpikirkan oleh pihak sini. Sebaiknya dipraktekkan sejenak nanti saat manasik di Madinah, Bapak. Ya mungkin insya Allah hanya praktek berdiri saja, sehingga nanti nggak dadak saat kiwa tengah di Masjidil Haram kita lagi ngata gitu ya, ya kan ya. Setunggal malih saat memakai ihram mungkin wonten sing awake rada gendut butuh kaine kuwi disabuki apa ditaleni.
ikat pinggang, tali yang boleh dan yang nggak boleh itu yang gimana? Mekaten, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi pertama, ya. Sesi pertama terkait dengan cover. Panjenengan dari travel itu dapat koper besar satu, koper cabin satu, kemudian tas paspor, ya. Tas paspor tentunya panjenengan pakai mulai dari rumah sampai nanti kita selama ada di kota sana. Yang koper besar itu adalah koper bagasi, yang koper kecil adalah koper cabin. Koper cabin ini mestinya itu dibawa ke dalam pesawat dan itu biasanya dikirim. Tetapi mudah-mudahan nanti panjenengan itu koper kedua-duanya tidak usah membawa. Artinya tetap kami berusaha untuk kami masukkan ke dalam bagasi semua, sehingga panjenengan keluntung tidak usah membawa koper, paham ya? Tetapi ini tidak menjadikan 100%. Kami hanya berusaha. Kalau yang besar pasti bagasi, yang kecil tetap kami usahakan masuk dalam bagasi. Tapi kalau panjenengan itu mau bawa sendiri, monggo, kita makan malam, kita naruh pembagian kunci kamar, kita naruh barang-barang, baru kita berangkat ambil wudhu berangkat ke Masjidil Haram. Ini biasanya kita tidak langsung tawaf, tetapi kita sholat dulu, sholat jamak takhir, maghrib dan isya kita sholat jamak takhirnya di Masjidil Haram. Kita sholat berjemaah, habis sholat baru kita sebelum masuk ke pelataran Ka'bah, sebelum kita melihat Ka'bah untuk berdoa bersama-sama, kita tata dulu jemaah itu. Ayo baris dari sini sekarang, baru sudah oke, kita jalan. Nah, oke, nanti kita praktekkan, tidak apa-apa. Tapi harapan kami, walaupun ini banyak perempuan misalnya, ya nggak masalah. Yang penting perempuannya kita amankan di dalam barisan. Insya Allah buatan khawatir, yang penting kebersamaan tadi. Makanya kebersamaan, kekompakan di dalam rangkaian kegiatan ibadah itu adalah salah satu rangkaian menuju kesempurnaan ibadah kita semuanya. Ngoten nggih? Ngoten? Tambahan. Oh, aplikasi. Nggih, aplikasi nusuk, terkait dengan aplikasi nusuk itu karena untuk daftar aplikasi nusuk itu adalah satu akun, satu nomor visa untuk satu orang. Nah, nanti kalau misalnya ini nanti kita coba dengan motowid di sana, kalau bisa misalnya satu orang lima orang misalnya, ya nanti bisa dibarengkan jadwalnya. Dan kita insya Allah kita bantu, ya insya Allah kita bantu. Yang jelas jadwal travel tasreh raudhah cuma satu kali. Lek panjenengan ingin 2 kali berarti harus lewat nusuk. Ingin 3 kali pakai nusuk aplikasi temannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa seperti itu. Pakai akun baru. Nah, insya Allah bisa. Tapi pakai visanya orang lain. Ngoten. Ya. Jadi karena memang raudhah tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Lek tahun sebelumnya itu kuat-kuatan fisik, rebutan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah aturannya sudah semakin baik. Dan insya Allah ibadah di dalam raudhah untuk yang model seperti ini lebih sempurna tinimbang ibadah ketika rebutan. Lebih puas kita. Sholat itu lebih banyak, waktu kita berzikir, memohon pada Allah, insya Allah lebih banyak. Jadi nanti kita tetap panjenengan selalu komunikasi terkait dengan nusuk nantinya, insya Allah. Seandainya visa sudah keluar hari ini, mungkin sudah bisa kita sampaikan kepada panjenengan. Nanti kalau visa keluar, saya sampaikan di grup, barangkali yang mau daftar nusuk mungkin bisa dimulai daftar. Tapi khawatir kita kalau kita tidak tahu jadwal raudhahnya berbenturan dengan jadwal raudhah dari travel, karena tasreh itu biasanya keluar setelah kita nyampe di sana. Sehingga nanti ini kalau tabrakan ya kan eman-eman gitu. Jadi biasanya daftarnya raudhah itu setelah pelaksanaan tasreh raudhah supaya panjenengan tidak tabrakan waktunya. Ngoten. Saya kalau seandainya ada tambahan raudhah itu nusuknya di full oleh dalam aplikasi nusuknya.
ngoten. Urusan bareng ya syukur-syukur bisa bareng 5 orang 4 orang. Nah kalau tidak ya berarti ya monggo dewi-dewi karena ngoten ya. Jadi nanti kita tetap membantu hal itu, ngoten. Tambahan untuk aplikasi nusuk ini Bapak Ibu, itu kesulitan kalau bersamaan. Apa sulit? Akunnya harus berbeda. Jadi setiap HP itu kan punya akun email. Maka karena setiap aplikasi nusuk itu harus satu akun email, maka tidak bisa kolektif. Oke. Kemudian yang kesulitan lagi, aplikasi nusuk ini juga jadwalnya berbeda, laki-laki dengan perempuan. Masuk ke Raudhah itu beda, jadwal laki-laki dan perempuan. Kalau ingin bersama sekeluarga itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi jamaah putra ada jadwal sendiri, jamaah putri ada jadwal sendiri. Jadi pihak travel itu hanya bisa membantu mendaftarkan atau menjadwalkan. Ngoten nggih? Dan itu harus akun masing-masing, harus HP masing-masing. Kalau pakai screenshot ya, itu biasanya ditolak oleh petugas. Jadi harus buka aplikasinya dan harus nempel di HP aplikasi itu. Jadi saya kan lihat di itu dengan menunjukkan paspor satu syarat yang paling air zam yang katanya resmi. Kalau apakah boleh memang dibawa ke maskapai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga beberapa kali melihat di itu kan banyak orang-orang itu mungkin salah kaprah daripada bukan air zam. Jadi mohon penjelasan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terkait jatah jemaah itu 5 liter. Itu 5 liter itu sudah include dengan mengikuti aturan maskapai. 1 tas cabin plus air zam-zam. Jadi kalau jenengan nanti karena visa kita, ya, paspor kita, ketika kita pulang dari bandara Jeddah nanti, itu pasti diminta dulu untuk berkaitan dengan zam-zam 5 liter ini, gitu loh. Jadi panjenengan kalau mau beli dengan menggunakan paspor sendiri, monggo. Tetapi ketika nanti misalnya ditolak karena sudah ada zam-zam yang menjadi jatah kita, itu saya kembalikan ke jemaah, bukan tanggung jawab kami. Karena kami hanya mengikuti aturan maskapai. Kemudian terkait dengan air zam-zam, yang kadang-kadang jemaah mungkin panjenengan yang senang YouTube melihat bawaan dan sebagainya di dalam koper diisi air zam-zam. Saya tidak pernah melarang. Artinya tidak melarang itu monggo mau bawa 1, 2, 3 sampai maksimal 5 botol aqua kecil, monggo. Saya tidak mempermasalahkan. Tetapi ketika ada kebocoran, kami ini senang menyampaikan apa adanya panjenengan. Tujuan kami cuma satu. Kami berharap panjenengan ibadah di sana tidak ada nuansa gerundel dalam hati ini. Ojo sampai gerundel dalam hati ini. Ketika panjenengan gerundel ketika ibadah di sana, maka ini akan mengganggu kesempurnaan ibadah panjenengan. Ada panggil? Nah, itu harapan kami seperti itu. Jadi apa yang kami berikan sesuai dengan nama PT kami Korlabada, dan nama Korlabada itu adalah apa adanya. Kalau bahasa Maduranya Korlebede, Montade apa saya pikir, jadi Korlebede. Nah, seperti itu. Apa adanya. Saya sampaikan tujuannya cuma satu. Panjenengan ibadah di sana wis cek kan dulu. Nah, seperti itu lah. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan sebelum nanti kita praktek kain ihram. Kita ada beberapa teknik menggunakan kain ihram supaya gak gampang brodol, lepas, melorot.
Nah, karena kalau melorot ya bahaya, khawatir latu-latunya kelihatan kan gitu ya, itu bahaya nanti gitu loh. Makanya ada teknik cara menggunakan kain ihram supaya ketika kita menjaga, kita duduk itu paling tidak aurat juga tidak terbuka, apalagi kelihatan latu-latu, paham ya? Yang penting kita menjaga larangannya itu, ngoten ya. Mungkin ada lagi. Cukup? Kira-kira cukup? Harus pakai Uber. Ya. Pemberangkatan di kantor harus pakai Uber. Pakai sana. Monggo untuk pemberangkatan, Untuk pemberangkatan bapak-bapak mau pakai celana, monggo. Mau pakai sarung, monggo. Ya. Mau pakai sepatu, sandal, monggo. Mau pakai topi, monggo. Yang penting seragam. Seragam wajib dipakai. Seragam itu nanti kita pakai selama pertama kita berangkat, ya, berangkat. Kemudian ketika kita ziarah di Madinah, ziarah di Mekah, nah itu kita pakai, paham ya? Kemudian ketika kita pulang itu juga harus pakai seragam. Selebihnya saya kembalikan panjenengan. Bawa baju berapapun monggo. Yang penting saran saya bawa baju tidak usah banyak-banyak, penting cukup perkiraan sampean salin selama 14 hari di sana. Karena saya yakin panjenengan pasti beli sesuatu di sana. Dan itu nanti koper jenengan sudah penuh. Kalau nggak pakaian terlalu padat dari sini, nanti gak cukup sampean tidak bisa, gitu loh. Karena aturan maskapai sekarang satu orang jemaah satu koper besar, satu koper kecil, kemudian air zam-zam. Kemarin banyak jemaah bulan Maulid kemarin itu bawaan yang bukan tambahan koper itu banyak ditolak dan terpaksa dikargokan, dan itu biaya lagi. Ya, ngerti. Makanya saran saya tidak usah akeh-akeh, yang penting kok perkiraan beli sesuatu cukup dalam satu koper. Ngoten lho. Ngoten nggih? Paham ya? Sabun? Sudah ya? Ibu. Oke, untuk lah, ini bagus pertanyaannya ini. Pertanyaan paling bagus ini menurut saya. Karena kita itu berjubelnya umat sedunia. Nah, saran saya ketika kita mau tawaf dengan pakaian putih monggo, tetapi saran saya jilbabnya pakai jilbab travel supaya memudahkan untuk ibu-ibu, supaya memudahkan ketika panjenengan nyelempang. Nyelempang itu apa bahasa? Hah? Ini pokoknya geser lah. Lepas dari barisan. Nah, ketika lepas dari barisan, seluruh teman-teman yang satu rombongan ini, ayo ketika kok ketok nyelentang ide sampean jawin, bu ojo ke sana, sini rombongannya. Nah, kan mudah gitu loh. Lek sing putih-putih kok ketemu putih-putih di sana sulit gitu loh. Karena kadang-kadang itu jemaah itu khususnya ibu-ibu wis poro nyekel ngene ya. Mari keterak jebret ada orang lain nyekel mani. Ini kadang-kadang terus sampai pulang. Ada jemaah itu yang salah hotel gara-gara ikut ini jemaah ini terus gitu loh. Dikira temannya gitu loh. Padahal begitu masuk loh, hotel saya bukan di sini. Akhirnya bingung, teleponlah kami. Saya susul ke hotelnya seperti itu. Makanya jadi nanti wis kadung pegangan gini ya usahakan jangan lepas gitu loh. Kalau lepas ya kejar gitu aja. Nanti akan kami praktekkan terkait dengan penggunaan kain ihram ya. Kain ihram yang benar, yang sekiranya tidak membahayakan. Kemudian kita coba praktek tawaf saja. Jadi teknik tawaf tetap kita praktekkan, walaupun tidak ikut praktek semua. Berapa orang saya ajak praktek supaya paling tidak dengan memahami. Oh, berarti tekniknya seperti ini. Karena kalau tidak dipraktekkan, mana jemaah ibu-ibu sepuh-sepuh atau yang memang tidak tahu. Tadi dikatakan bahwa kita disunatkan ketika lurus dengan Hajar Aswad untuk istilam, lambaikan tangan kemudian mengecup. Jadi Bismillahirrahmanirrahim baru kecup. Bismillahirrahmanirrahim baru kecup. Bukan dibalik seperti tadi yang disampaikan. Kalau anak muda-muda, halo, kan seperti itu ya biasanya. Ya, gitu. Jadi jangan seperti itu. Apa? Sebagai apa? Sebagai bukti takriman wa ta'diman wa tasrifan kepada Baitullah kita.
Ngoten nggih. Jadi nanti kita praktekkan. Makanya kalau tidak dipraktekkan sudah istilam di depan di belakang istilam, padahal ini masih belum lurus hajar aswad. Nah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berangkat bersama-sama. Kita selama berangkat melaksanakan ibadah di sana selalu diberikan sehat, lancar ibadah kita. Tentunya harapan besar kita adalah menjadi umroh yang mabrurah, makbulah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Abuya Kiai Haji Samsul Arifin dari kami selaku penanggung jawab perjalanan tanggal 2 Desember dari PT Korlabada Dana Makmur ini, dan juga mewakili Abah Haji Rahmat dari PT 3 Saudara. Juga terima kasih banyak kepada panjenengan sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mengawal panjenengan berangkat menuju Mekah Madinah. Mohon doa panjenengan semua, mudah-mudahan di dalam pengawalan ibadah panjenengan diberikan kelancaran oleh Allah SWT, dan kami mohon doa mudah-mudahan PT kami senantiasa menjadikan PT yang barokah, manfaat untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Terakhir mohon doa panjenengan, Fatihah panjenengan. Hari ini kita sudah mulai proses untuk mengajukan izin penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi mohon doanya, mohon barokah Fatihahnya, mudah-mudahan mulai proses kami sekarang untuk melaksanakan sertifikasi menuju penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan insya Allah kami tidak hanya bergerak di umroh tetapi juga di haji khusus ke depannya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila nanti ada sesuatu yang perlu disampaikan bisa langsung panjenengan sampaikan di grup di grup. Nanti kita selalu tetap komunikasi, kita selalu tetap bersilaturahim di dalam grup sampai nanti tanggal 2 Desember. Nanti terkait dengan hal ini akan kami sampaikan juga di grup bahwa kita kumpul jam 6 supaya panjenengan selalu. Oleh karena itu paket datanya, ini paket datanya ojo sampai habis. Paling tidak lek panjenengan yang sepuh-sepuh, putra nih panjenengan atau putri panjenengan bisa panjenengan masukkan di dalam grup supaya informasinya tetap nyambung. Ngoten nggih? Itu kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, kula kepengin nyampaikan sebagai penutup niki panjenengan niat umroh niki sampun melalui berbagai macam persiapan, mulai pendaftaran sampai manasik, belajar ngaji bab masalah ilmu ini melaksanakan ibadah umroh. Bahkan ini sudah tinggal beberapa hari lagi panjenengan sedaya bakal berangkat menunaikan ibadah umroh. Akan tetapi ingkang perlu kalau samaaken sebagaimana dawuhipun Gusti Allah, wa atimul hajja wal umrah lillah. Jadi sempurnakan haji dan umroh kita semua itu hanya ditujukan krono derek perintah Gusti Allah. Jadi bukan karena apa-apa. Niki penting para rawuh, karena nopo banyak di antara calon-calon jamaah umroh pun mengadakan persiapan, tapi begitu karena mungkin niatnya kurang pas gak wonten niki jamaah umroh Ramadan
itu dari sini begitu bersemangat, tapi begitu wonten Mekah senengane nek turu tok, dijak jamaah mboten purun. Lah niki, lah mila niat umroh niku ampun diniati lintu-lintu namung kejaba golek ridane Gusti Allah. Apapun yang terjadi, termasuk niki wau diberitakan bahwa nanti bulan Desember itu akan dingin hawane. Lah ngoten nah. Jenengan boten usah mikir niku pun. Pokoke aku budal wis awakku tak pasrahke sedayane marang ngarsanipun Gusti Allah. Mau dingin mau panas wajare Gusti Allah, pasrah bonggoan. Ngoten ya. Soale nggih wonten kejadian nggih. Rumiyin nalika niku kula haji niku nggih wonten seorang kepala pengadilan negeri Kupang. Niku waktu ten Mekah mungel ngeten, waduh banyune kok panas yo, mungkin kepanasan. Akhirnya setiap kali dia itu mau wudu, ternyata airnya juga panas. Sampai di Madinah pun juga seperti itu. Oleh karena itu, pokoknya kalau pesen datang panjenengan sedaya ketika melaksanakan ibadah baik haji maupun umroh, pokoknya pasrah bonggolan marang Gusti Allah. Apapun yang terjadi, lek wonten kejadian nopo kemawon, oh ini berarti ujian nang awake. Nah, kita terima, kita terami dengan lapang dada. Insya Allah haji dan umroh kula panjenengan sedaya menjadikan haji dan umroh yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yughfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tahta al-ardu wa 'alaiha al-khair batin. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mustaghila. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa da'il azma. Allahumma ballighna ziyarah Makkah wal Madinah bihaqqi nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك yang satu untuk yang di bawah. Ada ketimbul Pak? Diteruskan ujung dengan ujung. Oke. Dilipat.
Ini sing dibuka. Ini digulung. Digulung, nggih. Nah, terus. Oke. Ini masukkan ini. Pon. Coba buka. Itu terakhir. Kanan. Kanan. Nah, yang ujung sebelah kanan ini mohon disamakan ya ujungnya. Hah? Dilipat. Oke, dilipat. Oke. Yang kanan pertama ya, dilipat dulu, baru yang kiri. Ya. Coba dibuka lagi yang kanan ya. Iya. Nah, yang ujung depan ini dimasukkan full. Kalau bisa dilebihkan ya. Nah, dilebihkan ya, lanjut. Nah, baru yang paling belakang ini dimasukkan, digabungkan kayak ini. Digulung, kayak sarung. Okay. Nah, yang penting ini, bapak-bapak, ya. Nah, Semakin ditarik, semakin kencang, semakin seret. Jenengan seneng sing seret nama boten, bapak-bapak. semakin aman. Semakin aman. Ya. Kalau dari sini, Yang bawah ini harus diamankan, bapak-bapak. Karena kuncinya yang di bawah ini kunci. Ya, kalau nanti kain ihramnya itu yang dari PT CDF, itu mohon logonya taruh di belakang sebelah kanan, agar nanti ketika dilipat ada di depan. Bisa dipahami, nggih? Oke, lanjut. Lalu, ya, sebelah kanan. Ini hanya untuk mancing saja ini. Ya, sebelah kanan. Nanti dibuka lagi. Ya. Kemudian dilanjutkan sebelah kiri. Nah, dibuka lagi. Nah, yang kain yang di depan ini terus dimasukkan ke belakang. Nah, kain yang di belakang dilipat, ya, dilipat di bagian depan. Ya, terus digulung seperti seperti sarung, ya. Ya, kira-kira begitu. mana Pak? Monggo, kalau mau coba ada apa-apa, ada apa-apa. Oke, tahun apa? Kain yang di belakang, yang di bawah harus clear dulu, baru nanti yang di atas. Karena nanti yang di atas itu ada dua cara, bapak ya. Ketika di luar towel ini tertutup pundaknya. Nanti aja. Kita perjelas yang di bawah, kain yang di bawah. Jadi sekali lagi dibuat seperti ini, seperti kita memakai sarung. Untuk logonya dan capnya ini ada di belakang sebelah kanan. Baru setelah itu monggo dilipat, Pak. Oke, saya kuat. Ya, yang ini dibuka lagi tadi. Nah, tuh kelihatan. Ya. Buka. Oke. Yang ini diteruskan. Untuk yang bagian dalam diteruskan. Kalau seperti ini masih kebuka, Pak. Oke. Yang ini diteruskan. Oke, itu nggak apa-apa. Terus. Iya. Semakin dalam. Nah, ini tujuannya bapak-bapak, lebihan kain ini untuk pegangan misalnya ya. Kalau kita rombongan begitu ketika tawaf saling pegang dan gak lepas. Jangan kuat-kuat ya.
nanti tambah lepas itu. Akan lebih aman lagi, boleh pakai sapu atau ikat pinggang. Hah? Ya. Nanti dengan anggap saya mengetahui ya. Jadi ini kita selesai sholat di Masjidil Haram. Kita akan menuju bahwa sekarang kita anggap ini baru melihat Ka'bah, ya. Ketika kita melihat Ka'bah, maka nanti mengetahui akan minggu dua. Mohon ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid dari baita tasliman wa ta'liman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarralahu wa adamahu mimman hajjahu aw tarahu tasliman wa ta'liman wa takriman wa bila Allah jalan usahakan barisannya tetap jalan Allah kita ikuti jalan, ayo ikuti belakang saya, ikuti jalan. Ya, berarti dari sini ya, ikut dari belakang saya. Nah, pertama kita untuk memulai adalah istilah kita harus lurus dengan Hajar Aswad ya. Ada gambar di sini kuning bulat, ini anggap Hajar Aswad. Monggo pundak, usahakan pundak kita sudah siap-siap sejajar dengan Ka'bah. Jadi kita melingkar jalannya. Terus saya jalan. Nah, ketika kita sudah sampai di Hajar Aswad, barisannya tetap 3 ya. Barisan mengatakan tetap 3, Pak. Nah, gitu ya. Nanti jangan sampai panjenengan yang belakang terpengaruh oleh angkatan tangan kita yang di depan. Ya, usahakan tetap sejajar dengan Hajar Aswad, atau di sebelah kanan biasanya ada lampu pilar hijau ke bawah. Ada lampu hijau, berarti itu menandakan kita sudah lurus dengan Hajar Aswad. Ketika kita sudah lurus dengan Hajar Aswad, barulah kita Bismillahi Allahu Akbar lalu ditekuk. Nah, paham ya? Ayo jalan sekarang. Nah, jalan. Nah, misalkan lurus, kalau sudah lurus gimana? Lurus, Hajar Aswad. Hajar Aswad. Mundur deh, sini. Emangkan sini, mana? Nah, kalau sudah lurus, Bismillah, Bismillahi, tangannya dekat. Ya, belakang sudah. Bismillahi Allahu Akbar, lalu dihidup. Ayo, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jalan, terus jalan. Terus jalan. Nah, baru kalau sudah lurus, terus, bagus. Nah, kemudian subhanallah. Ini di sini tangan emas ini adalah izin Ismail, ya. Nah, mohon maaf, mundur lagi, mundur lagi, mundur terus, mundur lagi terus, mundur lagi terus. Nah, ini di sini ada bangunan namanya izin Ismail. Jadi kita lihat di sini, kemudian di sini itu ada bangunan yang saya sampaikan tadi adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Ini jangan terpengaruh, paham ya? Tetap menjaga kuda sejajar dengan Ka'bah. Ayo jalan. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Yang dulu pojok di sini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani disunahkan kita Bismillahirrahmanirrahim cuma tanpa di itu. Ya, kalau sudah lurus pojok Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Asal itu. Ayo. Kalau sudah lurus sambil klik Pak. Ayo, jalan. Bismillahirrahmanirrahim.